Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Bunda Sarini, asal dari kelompok bermain Indah Mulia, Kelurahan Indralaya Mulia, Kecamatan Indralaya. Baiklah ya Bunda sekalian, kita akan membahas tentang modul 1, yaitu ikhtisar pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang, atau lebih dikenal dengan P2K2S. Adapun standar kompetensi yang akan kita bahas pada hari ini, pada modul hari ini adalah memahami konsep dan hakikat pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang atau P2K2S. Kompetensi dasarnya adalah 1. Memahami hakikat pengasuhan. 2. Memahami hakikat pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang atau P2K2S. 3. Memahami urgensi dan manfaat pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang atau P2K2S. 4. Memahami keterampilan-keterampilan pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang atau P2K2S. Oke ayah bunda sekalian, materi pada hari ini adalah membahas tentang 1. Hakikat pengasuhan. 2. Hakikat pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang atau P2K2S. 3. Urgensi dan manfaat pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang atau P2K2S. 4. Keterampilan-keterampilan pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang atau P2K2S. Baiklah ya bunda sekalian, tugas menjadi orang tua itu adalah sangat penting, penuh tantangan, penuh tuntunan, dan penuh tekanan. Biasanya kita menjaga anak atau mengasuh anak itu sesuai dengan pola asuh yang telah kita wariskan dari orang tua kita sebelumnya, atau juga kita mendapat referensi dari YouTube atau Google. Kita ambil dalam keluarga kita apa yang menjadi baik bagi kita. Sebenarnya ayah bunda, pengasuhan itu ada dua sisi. Ada pengasuhan yang menyenangkan, membahagiakan, membanggakan, memuaskan. Dan sedangkan sisi lain adalah pengasuhan itu rumit, melelahkan, mengesalkan, menimbulkan rasa stres. Dan sebaiknya bunda, ayah bunda sekalian, ketika anak melakukan perilaku yang diharapkan, apa yang terjadi? Kita akan memujinya dengan banyak pujian, misalnya anak yang soleh, gitu dong anak papa, mama bangga deh sama kamu nak. Pinter banget sih anak ayah, siapa dulu dong mamanya. Baik deh, beragam pujian yang akan kita lontarkan kepada anak-anak kita sesuai dengan kondisi yang ada dalam diri kita. Saya sadar kita menyebutkan hal-hal yang baik. Namun sebaliknya ya bunda, situasi pengasuhan yang ketika anak melakukan perilaku yang tidak diharapkan, apa yang akan terjadi pada diri kita bunda? Kita akan menjerit, kita akan marah, menangis, kesal, geram, bahkan juga mungkin akan mencubitnya. Ayah bunda, sebenarnya hakikat pengasuhan itu tidak hanya diletakkan kepada seorang ibu. Hakikat pengasuhan adalah tanggung jawab dan membutuhkan kerjasama antara ayah dan ibu. Sangat berpengaruh sekali dengan kualitas interaksi dan komunikasi ayah dan ibu. Sangat mempengaruhi kualitas pengasuhan dan keharmonisan interaksi dan perkembangan orang tua dan anak. Hal ini juga dapat diterapkan dalam pengasuhan. Pengasuhan merupakan interaksi timbul balik antara yang berkelanjutan antara orang tua dan anak dalam bidang perawatan, bimbingan, dan pendidikan. Komunikasi dan interaksi ayah dan ibu menimbulkan perlakuan ayah dan ibu, menimbulkan respon anak. Juga sebaliknya, respon anak akan baik apabila komunikasi ayah dan ibunya baik. Dalam mengasuh anak, orang tua dituntut untuk memenuhi kebutuhan anak sekaligus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan tetap menjaga keharmonisan pernikahan, keharmonisan keluarga, pekerjaan, dan hubungan sosial yang lebih luas lagi. Intinya ayah bunda, sebelum kita merawat anak kita harus merawat diri kita sendiri. Maka bila kita sudah merawat diri kita sendiri supaya baik, mengasuh dan membesarkan anak juga akan lebih baik lagi. Ayah bunda, esensi pengasuhan itu sebenarnya adalah bukan hasil yang ditunjukkan anak,
bukan pula pencapaian yang diraih orang tua. Esensi pengasuhan adalah upaya orang tua antara menyangkut faktor internal anak, lingkungan sosialnya. Jadi ayah bunda, praktik pengasuhan yang penuh kesadaran melibatkan kesadaran, pengamatan, dan penggambaran pengalaman dan perilaku dengan cara yang tidak menghakimi, dengan tidak melabeli anak dengan kalimat-kalimat yang jelek. Di sini kita akan melihat contoh. Ada 2 gambar di sini. Ayah bunda yang belum mendapatkan P2K2S mungkin akan berkata seperti ini. Mengapa tidak membereskan main menu sendiri dengan nada keras dan logat yang agak marah? Sementara orang tua yang atau ibu yang sudah mendapat bimbingan P2K2S mungkin akan berkata lain. Seperti ini misalnya, maukah kamu membereskan mainmu sendiri? Begitu juga dengan gambar selanjutnya. Di sini juga kita akan melihat gambar. Gambar pertama, seorang ibu yang belum mendapat bimbingan P2K2S mungkin akan berkata seperti ini. Kamu kebiasaan deh tidak pernah membereskan mainanmu sendiri. Setiap kali kamu bermain, yang akan capek membereskannya. Sambil dengan nada marah, dengan nada tinggi, bahkan juga mungkin dengan menunjuk-nunjuk. Tetapi kalau sudah ibunya mendapatkan pendidikan P2K2S, lain lagi ceritanya. Dia akan mengeluarkan kalimat yang enak didengar. Misalnya, mainannya belum dibereskan nak, ayo dibereskan dulu sebelum memulai kegiatan lainnya. Dengan nada yang lembut, dengan cara duduk sejajar dengan anak. Jadi pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang atau P2K2S ini mengharapkan kita memberikan perhatian dan cara tertentu, baik dengan sengaja pada saat ini tanpa menghakimi anak. Kesadaran yang muncul melalui perhatian dengan sengaja pada saat sekarang dan tanpa menghakimi pengalaman yang sedang berlangsung waktu demi waktu. Dalam mempraktikkan kasih sayang dalam pengasuhan, kita dapat menggunakan 3 upaya secara utuh. Di antaranya adalah bersikap hangat dan pengertian terhadap diri kita sendiri ketika kita menderita, gagal, atau merasa tidak mampu mengasuh anak, dibanding mengabaikan rasa terluka dan mencela diri sendiri dengan kritik. 2. Mengakui bahwa penderitaan dan ketidakmampuan dalam pengasuhan adalah bagian dari pengalaman semua manusia. Sesuatu yang kita semua lalui bukan sesuatu yang terjadi pada saya sendirian. Mungkin ada orang lain juga mengalaminya. 3. Melakukan pendekatan yang seimbang terhadap emosi negatif dengan tidak menekan atau membesar-besarkan. Pengasuhan penuh kesadaran kasih sayang memiliki makna lagi, proses kreatif yang berkelanjutan yang melibatkan kesadaran, tidak dengan sengaja pada setiap momen sebaik mungkin. Praktik berkelanjutan yang menyertakan kesadaran yang lebih besar tentang sifat, perasaan, dan kebutuhan unik seorang anak. Kemampuan yang lebih besar untuk hadir dalam mendengar dan perhatian penuh, mengenali dan menerima hal-hal sebagaimana adanya setiap, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Dan terakhir adalah mengenali dorongan reaktif sendiri dan belajar merespon dengan lebih tepat dan imajinatif dengan kejelasan dan kebaikan yang lebih besar. Ayah bunda sekalian, manfaat dan urgensi pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang P2K2S diantaranya adalah meningkatkan kualitas perhatian orang tua, menjaga diri anak dengan lebih baik, menurunkan stres pengasuhan, mengembangkan empati dan kasih sayang pada diri dan anak, mengembangkan penerimaan terhadap permasalahan, menurunkan reaksi otomatis. Baiklah ya bunda sekalian, perlakuan anak atau situasi pengasuhan tidak sesuai yang diharapkan. Orang tua itu merasa tertekan dan menunjukkan reaksi negatif kepada anak dalam situasi pengasuhan. Permasalahan perilakuan anak dalam suatu pengasuhan bertambah buruk atau bahkan meluas. Anak jadi merasa tertekan atas reaksi negatif dari orang tua. Sebenarnya ada 9 unsur kunci pengasuhan penuh kesadaran kasih sayang.
Di antaranya adalah: 1. Sikap bijaksana dan netral. Kita tidak bisa berpihak kepada situasi pengasuhan yang dialami. 2. Kesabaran dan ketenangan menghadapi suatu pengasuhan yang menekan. Kesediaan menerima kemungkinan-kemungkinan baru secara terbuka. 4. Kesediaan melihat situasi pengasuhan seolah-olah untuk pertama kalinya. 5. Kepercayaan pada diri dan anak dalam mengatasi situasi sulit dan menimbulkan perasaan tertekan. 6. Memaksa diri untuk mengendalikan atau tidak memaksakan diri untuk mengendalikan situasi pengasuhan sesuai keinginan. 7. Kesediaan untuk melihat diri dan situasi pengasuhan sebagaimana adanya. 8. Merelakan situasi pengasuhan terjadi sebagaimana adanya. Dan yang terakhir adalah sikap selalu bersyukur dan mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi pada saat sebelumnya. Keterampilan-keterampilan apa saja yang ada dalam pengasuhan penuh kesadaran kasih sayang? Di antara keterampilan tersebut ada 4, ayah bunda. Keterampilan pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, penerimaan diri dan anak tanpa penghakiman. Dan ketiga, kesadaran akan emosi diri dan anak. Keempat, regulasi diri dalam relasi pengasuhan. Dan yang terakhir adalah bunda. Intinya ya bunda, jika tidak dapat mengubah masalah, setidaknya kita dapat mengendalikan hubungan kita dengan masalah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara merawat diri sendiri dan mempraktikkan pengasuhan penuh kesadaran kasih sayang P2K2S. Demikianlah ya bunda yang dapat saya sampaikan pada hari ini sesuai dengan modul 1. Adapun ayah bunda, nanti ayah bunda akan membahas tentang penugasan lembar kerja. Lembar kerjanya adalah sebagai berikut ayah bunda. Mohon ayah bunda, di sini ayah bunda tidak ada jawaban benar atau salah. Tugas pertamanya adalah: 1. Apa hakikat pengasuhan bagi ayah dan ibu menurut bahasa ayah bunda sendiri? 2. Apa yang ibu bapak pahami tentang pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang? Gunakan kalimat sendiri sesuai pemahaman ibu dan bapak. 3. Apa yang ibu bapak pahami tentang keterampilan-keterampilan dalam pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang? Gunakan juga kalimat sendiri sesuai pemahaman ibu dan bapak. 4. Setelah menyimak penjelasan modul 1 tadi, seberapa yakinkah ibu bapak dapat menerapkan pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang dalam praktik pengasuhan anak? Lingkari yang sesuai dari angka 1 sampai angka 10. Angka 1 itu sangat tidak yakin, sedangkan angka 10 adalah yakin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini ayah bunda. Saya Bunda Serini mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang salah. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.